Untuk memperingati Trisuci Waisak 2025, kami mengajak seluruh umat untuk hadir dalam acara Doa Kebangsaan menyambut perayaan Waisak 2569 BE demi toleransi dan perdamaian dunia pada 19 April 2025 di Simianfu Riverwalk Island, Pantai Indah Kapuk, pukul 6 hingga 11 pagi. Mengiringi perjalanan para biku yang melakukan ritual tudong yang menempuh 2.500 km dari Thailand menuju ke Candi Borobudur, Indonesia dengan menebar kedamaian, menerapkan nilai-nilai luhur Buddha yang mengajarkan kasih sayang dan kebijaksanaan. Mari bersatu dalam doa, melakukan pindapata, sanghadana, dan mendapatkan pemberkahan atau blessing dari para biku. Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Saudara, Katedral Jakarta menggelar ibadat Jumat Agung hari ini. Ibadat digelar dalam 3 sesi, yaitu pukul 12, pukul 15, dan 18 waktu Indonesia Barat. Katedral mampu menampung sampai 4.600 orang, baik di dalam gereja maupun di tenda. Tema yang diangkat pada Paskah tahun ini adalah kepedulian lebih pada yang lemah dan miskin. Hampir 700, kemudian Geraha Pemuda kita sudah menggunakan aktif di lantai 1 dan 4, itu adalah jumlah 850, kemudian di luar ini kita seperti biasa memasang tenda dan menambah kapasitas 2.500, dan di Plaza Maria ada 500, jadi sekitar 4.600. Kami harapkan ini juga menambah kenyamanan bagi umat, apalagi kita didukung penuh oleh Masjid Istiqlal. Teman-teman Masjid Istiqlal dengan rela gitu ya mendukung kelancaran acara ini, sehingga parkir yang ada di Istiqlal itu terhubung dengan gereja katedral melalui terowongan silaturahim. Ibadat Jumat Agung di gereja katedral diawali dengan drama Jalan Salib Kreatif pada pagi tadi. Jalan Salib Kreatif diberi tajuk Mater Purissima yang berarti ibu yang sangat suci. Pementasan ini menyoroti kisah sengsara Kristus dari perspektif Bunda Maria. Misa Jumat Agung juga digelar di Gereja Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria di Bandung, Jawa Barat. Ibadah dibagi dalam 4 sesi, yaitu doa Jalan Salib pada pukul 7, serta misa pukul 11.30 menit, dan pukul 15 dan pukul 18.30 menit. Ibadah diikuti sekitar 6.000 orang. Sementara peringatan Jumat Agung di HKBP Sudirman Medan, Sumatera Utara berlangsung hikmat. Tema yang diangkat adalah damai sejahtera Kristus di tengah keluarga. Ada 3 sesi ibadah Jumat Agung pada hari ini, yakni pada pagi, siang, dan sore hari. Selain itu dilaksanakan kilas balik penderitaan Yesus Kristus hingga wafat di kayu salib. Dan kita akan pantau bagaimana pelaksanaan misa di 3 tempat, ada di Jakarta, Bandung, dan juga Medan, Sumatera Utara. Di Jakarta ada jurnalis Kompas TV Suara Adzani dan juru kamera Septa Yoga Janaloka. Di Bandung ada Ninda Destiani dan juru kamera Andri Iskandar. Sementara di Medan ada Emir Syah Purba dan juru kameranya Ferry Irawan. Kita langsung ke Jakarta dulu. Suara, bagaimana pelaksanaan ibadat Jumat Agung di Gereja Katedral Jakarta sore ini? Ya, Ihsan,
Di Gereja Katedral, pelaksana ibadat Jumat Agung ini sudah dimulai untuk sesi kedua. Ini tadi mulai di pukul 15 dan sebelumnya sudah dilaksanakan sesi pertama yang dimulai pada pukul 12 dan di pagi hari tadi sudah dilaksanakan drama Jalan Salib yang itu memang setiap tahun dilaksanakan. Namun perbedaannya Jalan Salib di tahun ini dari sesi temanya, yaitu biasanya tema itu mengikuti alur dari kitab Injil Suci, namun di tahun ini mengambil perspektif Bunda Maria, bagaimana hati dari Bunda Maria kemudian mengalami hati yang sangat terluka dan melihat putranya sengsara dari wafat di salib. Itu makna dari Jalan Salib yang sebelumnya tadi dilaksanakan pada pukul 9. Dan ini juga mengajarkan kepada umat Katolik bagaimana melihat duka, kemudian ada kasih, dan kasih itu juga disertai dengan pengharapan. Dan kemudian ibadat yang ketiga nanti akan dimulai pukul 18 dan dari ibadat Paskah ini untuk merayakan Minggu Paskah nantinya ini memang mengambil tema kepedulian lebih kepada saudara yang lemah dan miskin. Ini artinya penting untuk memberikan perhatian khusus kepada mereka yang paling membutuhkan, dan memang Keuskupan Agung Jakarta ini bersama-sama mengangkat spiritualitas Ekaristi, berjuang untuk semakin mengasihi, semakin peduli, dan semakin bersaksi demi cinta pada tanah air. Dan memang yang selalu dilakukan oleh Gereja Katedral, maksud kami ini bersama-sama dengan Masjid Istiqlal untuk menyediakan parkiran, yaitu juga bagi umat Katolik yang akan melakukan ibadah dan misa hingga Minggu Paskah nantinya bisa memarkirkan kendaraannya dan kemudian melalui jembatan silaturahim. Dan kemudian selain itu juga Sekolah Santa Ursula dan kantor pos juga disediakan sebagai parkiran. Dan diimbau juga untuk umat Katolik yang akan melakukan ibadat ini bisa melakukan registrasi terlebih dahulu jika ingin melakukan ibadat di bagian dalam gereja. Tapi jika ingin berada di luar tenda, ini langsung datang, namun datang 1,5 jam sebelum ibadat berlangsung agar mendapatkan kursi atau tempat duduk untuk melakukan ibadat. Dan kursi ini tersedia untuk 4.600 umat Katolik dan diusahakan semua umat yang datang ini akan mendapatkan tempat, begitu Ihsan. Terima kasih Suara. Saudara, dari Jakarta kita ke Bandung, ada Ninda Destiani di Gereja Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria. Selamat sore, Ninda. Bagaimana pelaksanaan misa di sana? Iya, selamat sore Iksan dan juga saudara. Terkait pelaksanaan ibadat Jumat Agung di tempat kami melaporkan, yakni Gereja Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria Bandung. Saat ini memang sudah berlangsung dan tadi sudah dimulai sejak pukul 7 pagi tadi. Adapun rangkaian dari ibadat Jumat Agung ini terbagi ke dalam 4 sesi, Iksan dan juga saudara. Sesi pertama pukul 7 pagi dengan doa Jalan Salib, lalu juga sesi kedua ada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, dilanjut pukul 3 sore hari ini yang sedang berlangsung, dan nanti juga akan dilanjut ke sesi 4 pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Adapun ibadat Jumat Agung ini dipimpin oleh 3 pastor imam yang masing-masing merupakan pastor dari gereja HTBSPM Bandung ini. Dan saudara, kalau kita perhatikan memang saat ini sejumlah umat dari Katolik ini turut antusias begitu untuk merayakan dan memperingati ibadat Jumat Agung ini. Tentu dari gelaran ibadat Jumat Agung ini adalah sebagai peringatan akan wafat Tuhan Yesus Kristus ya, Iksan dan juga saudara. Yang kemudian kalau kami lihat di sini, meskipun kemudian memang di sini kapasitas dari gereja ini sebanyak 2.000 umat Katolik begitu, namun memang ini juga setiap sesinya penuh padat dan bahkan hingga keluar halaman dari gereja ini turut dihadiri oleh umat Katolik. Kami melihat di sini mereka sedang khidmat begitu dan antusias melaksanakan ibadah Jumat Agung. Kalau kami dengarkan ini juga sudah masuk ke dalam rangkaian sesi ibadah Jumat Agung, yakni rangkaiannya adalah terkait perenungan bagi umat Katolik dari kisah sengsara Tuhannya yang mempersembahkan hidupnya untuk menghapus dosa dan demi keselamatan umat Katolik, saudara. Nah, kami juga melihat
bahwa tema yang kemudian diangkat pada ibadah tahun ini juga merupakan kecintaan umat Katolik dan juga kecintaan Tuhannya terhadap umat Katolik yang luar biasa dan istimewa, yang juga dengan menyanyikan kisah sengsara dua umat pria yang didoakan kepada umat Katolik, termasuk umatnya ini ya, Ihsan dan juga saudara. Adapun kalau kami pantau saat ini di belakang saya, kalau ditotalkan begitu, karena memang padat sekali dari sesi 1 hingga pukul 18.30 sesi 4 nanti, ini kurang lebih kalau total ada 6.000 umat Katolik, Ihsan dan juga saudara. Dan dominan mereka semuanya menggunakan pakaian berwarna merah dengan melambangkan sebuah Roh Kudus dan juga melambangkan darah ataupun perjuangan dari Tuhan Yesus Kristus. Ihsan. Terima kasih Ninda, kita langsung menuju Medan, Sumatera Utara. Saudara, ada Emir Syahpurba dan juru kamera Ferry Irawan yang melaporkan situasi ibadat Jumat Agung di Gereja AKBP Sudirman. Emir, bagaimana suasana peribadatan di sana? Baik Ihsan dan juga saudara, memang rangkaian peringatan Jumat Agung di HKBP Sudirman, Kota Medan ini masih terus berlangsung. Dan baru saja saudara, jemaat melakukan acara ataupun rangkaian yang bernama Ulaun Nahohom, yang merupakan perayaan khusus dalam tradisi Gereja Batak Kristen Protestan HKBP yang diadakan untuk mengenang dan juga menghayati penderitaan Tuhan Yesus Kristus pada hari Jumat Agung. Dan Ihsan dan juga saudara, untuk di HKBP Sudirman Kota Medan ini, ibadah peringatan Jumat Agung dilaksanakan dalam 3 sesi. Tadinya sesi pagi dan juga sesi siang sudah selesai, dan sesi terakhir akan dilaksanakan pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat nantinya, yang akan dipimpin oleh Pendeta Maruli Siregar dengan tema berjudul Yesus Menyerahkan Nyawanya. Ihsan dan juga saudara, pada pelaksanaan Jumat Agung di HKBP Sudirman Kota Medan ini mengangkat tema Damai Sejahtera Kristus di Tengah Keluarga. Dan memang selain peringatan Jumat Agung pada hari ini, nantinya juga akan dilaksanakan peringatan-peringatan lainnya seperti Paskah 1 yang akan dilaksanakan pada hari Minggu nantinya. Di situ akan ada rangkaian acara berupa pawai obor dan juga beberapa rangkaian ibadah yang sudah terjadwal. Dan juga pada hari Senin tanggal 21 April mendatang akan ada Paskah 2 yang terjadwal juga akan ada ibadah di siang hari. Dan tadinya juga saudara, ibadah pagi dan juga ibadah siang telah dilaksanakan dengan khidmat. Terpantau tadi memang para jemaat yang hadir didominasi dengan jemaat yang memakai pakaian ataupun busana dengan nuansa berwarna hitam, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa secara khidmat menjalani ibadah, sehingga memang acara tadi dapat dilaksanakan secara aman dan tertib. Ihsan. Terima kasih atas laporannya Emir Syahpurba dan juru kamera Ferry Irawan. Sebelumnya ada Ninda Destiani dan juru kamera Andri Iskandar di Bandung, serta Suara Adzani dan juru kamera Septa Yoga di Jakarta. Terima kasih kawan-kawan, selamat bertugas kembali. Saudara, libur panjang pasca, arus lalu lintas menuju kawasan Puncak padat. Selengkapnya usai jeda.